Halo guys, apa kabar? Jadi gimana? Hari ini gua bahas cuan harian, cuan mingguan. Kira-kira sama apa guys, ya kan? Udah ada di situ. Belum kelihatan nih guys ya. Apa kabar? Bersama Tape Trader 8 again. Ya guys ya. Jadi kita akan bahas mengenai cuan-cuan yang akan kita hasilkan di cuan harian dan cuan mingguan seperti di background ini. Lalu juga kita akan bahas mengenai market kita saat ini. Oke guys. Lalu kita lanjut dulu ya. Mungkin kita masuk langsung ke heat map-nya. Sebentar ya, gue set dulu biar kalian nggak ribet ya guys. Gimana hari-harinya? Oh ya, hari ini gue akan ada tanya jawab ya dengan kalian. Jadi kalau kalian mau ikutan, monggo setengah jam 9-an gitu ya. Kita akan bahas mengenai saham-sahamnya. Oke guys. Jadi sorry. Jadi gua akan share screen dulu. Ini kali ya. Oh ini dulu ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat ya guys ya, gua masuk aja langsung ke super chart-nya gua. Ya. Jadi kalau kalian lihat ya, apa namanya? Komposit. Ya. Jadi itu dia mulai naik ya. Tapi kalau menurut gua harus hati-hati, ini naiknya kecil-kecil banget ya, didorongnya. Jadi mungkin di 6926 karena di sini sering ada supportnya gitu ya. Mungkin akan turun lagi ya, seperti yang ada di sini gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati di sini ya. Belum ada good news ya, tetapi ya mungkin lebih banyak melihat ke global ya, saham-saham apa namanya komposit atau IHSG kita. Oke. Overall dari sini gue juga akan melihat bahwa apa namanya ya, gue akan melihat bahwa dari sini mungkin di daily ada beberapa saham-saham mulai biru gitu ya, tetapi naiknya nggak sebegitu banyak gitu ya. Dan kalau kita lihat secara weekly ya, banking mulai lumayan ya, TPIA juga lumayan ya. Lalu di sini ada DSSA juga lumayan. Ini adalah salah satu yang akan masuk di tempatnya gue. Ya. Nah, jadi kalian monggo dilihat-lihat, siapa tahu nanti akan bisa membuat cuan. Oke? Nah, kita akan masuk ke saham-sahamnya gitu ya guys ya. Semoga bisa membantu kalian. Let's check it out. Pertama adalah saham mingguan. Monggo yang mau lewat. Oke, jadi kalau kalian tahu ya guys ya, bahwa gua akan ada halal bihalal gitu ya guys ya. Halal bihalal gua itu akan mulai di tanggal 16 Mei. Jadi kalau kalian mau ikutan, monggo banget ya. Halal bihalalnya gua, sorry ya. Ini halal bihalal gua akan ada di tanggal 14 Mei. Jadi 16 Mei, 17 Mei, sorry ya. Jadi kita akan bahas mengenai peluang investasi dari Trump, Global Trump ini, dan bagaimana juga strateginya, baik itu di Forex, saham Indonesia, saham US ya. Saham US baru mau naik ya. Jadi mungkin kalian bisa mendapatkan cuan dari situ. Bagaimana mainin manajemennya. Lalu gue akan bahas mengenai teknik screeningnya yang terbaru ya guys ya, memanfaatkan AI dan ChatGPT dan yang lain-lain gitu ya. Lalu cara entry risk rewardnya gitu ya. Jadi monggo ikutan, ini ada linknya di bawah ini ya. Nanti akan gua kasih juga linknya di dalam deskripsi dari YouTube ini. Oke? Alright guys, jadi kalau kita masuk, pertama adalah yang gue rekomendasikan adalah saham ini guys ya. Pertama ada namanya adalah BRMS untuk di weekly. Oke. Nah, weekly gue akan masukin ke sini BRMS. Ini sebenarnya sama aja. Warna merah putih adalah MA ya guys ya. Nah, jadi di BRMS gue melihat bahwa ini udah naik ya guys ya.
dan kayaknya masih belum kesentuh MA-nya, risk reward rasionya gitu ya. Ini kalau tembus lagi naik ya, sorry ya guys. Nah, sini ya, kalau tembus naik ya, sorry ini kemarin di sini, maka bisa kalian ambil ya potensi naiknya. Ini yang tadi seperti gue bilang, tadi bilangnya 26% ya, dan ini potensi naiknya sebenarnya 31% ya. Jadi kalau kalian mau, monggo dilihat kalau BRMS-nya naik, meleduk ya, di atas 390-an, monggo dibeli, target 510, SL ditaruh di 342, kalau dia udah naik, di adjust SL-nya, along the way, kamu menemukan support dan resisten dari perjalanan chart tersebut. Oke, nanti gue jelasin di workshop halal bihalal. Oke, lalu setelah itu gue akan membahas dari weekly adalah BRIS. Ya. BRIS, ya, jadi BRIS ini juga seru ya guys ya. Jadi gue melihat bahwa dia udah mulai naik. Target gue sebenarnya adalah di 3.700. Ya, kalau kalian mau ambil sekarang mulai cicil ya. Mungkin kalian boleh cicil seperti ini ya. Ini cicilan pertama gitu ya guys ya. Tunggu dia golden cross dulu. Golden crossnya di area-area sini. Target SL-nya ditaruh di bawah EMA 20. Target pertama ada di 3290 ya. Ya, kurang lebih 20%. Lalu target kedua ada di 32% atau di 900 ya. Monggo guys ya, kalau menurut gua ini bakalan naik ya, BRIS ini ya, menurut gua. Jadi monggo dilihat-lihat. Kalau dilihat juga dari performance-nya juga lumayan, gitu ya guys ya. Apa namanya? Nih ya, gua kasih lihat. Ya, BRIS ini dividen juga ada, ya, earningnya juga lumayan gitu ya, payoutnya juga ada. Jadi kayaknya dengan adanya syariah dan yang lain-lain, kayaknya momentumnya juga lumayan bagus. Ya, jadi monggo diambil. Ya, kalau memang kalian tahu resikonya ya. Ini kalau di sini berarti resikonya ada 6% ya, duit kalian yang akan hilang kalau misalnya nggak sesuai. Oke, yang kedua ada DSSA. Nah, ini gue taruh di daily juga ya guys ya. Nah, daily jadi ini juga lumayan bagus ya. Jadi ke 21 ini udah boleh diambil. SL-nya belum kesentuh ya di 956. Target 21% ya ke area-area daerah sini ya. Nah, ini dia 21% ya. Gua nggak bohong ya, nggak clickbait jadinya. Iya ya. Oke guys, lanjut setelah itu apa namanya? Sorry ya. Setelah itu dari yang weekly ada TPIA. Nah, TPIA ini gue juga melihat, tadi juga udah lihat dari weekly-nya bahwa dia mulai naik ya. Apakah dia akan naik lagi? Ini udah achieve yang ini. Bentar ya. Nah, apakah dia akan naik lagi? Menurut gue, bolehlah kalian tunggu target di 8950. Ada kemungkinan dia ke 11375 ya, kalau memang benar. Ya, ini mulai terlihat bahwa dia terbentuk double bottom ya, kalau memang dia breakout ya guys ya, malah triple bottom ya. Kalau dia breakout 8575, target-targetnya mungkin dari 6500 akan naik 2000 poin, jadi mungkin akan ada all time high ya. Jadi kalian kalau beli di daerah 8875 sini ya guys ya, 12.000 kurang lebih seperti ini. Hati-hati ya, kalau mau cicilan monggo ya, tapi lihat dulu target pertama mungkin dari daerah sini ya, kurang lebih 20%, 15% gitu ya. Stop loss di 8,9%, target kedua di 12.000. Oke, itu TPIA. Alright guys, dari situ udah lumayan ya, lumayan dong. Oke, kita akan lanjut ke daily dan juga untuk fast rate. Monggo yang mau lewat. Cus.
Oke guys, jadi kita lanjut ya. Dari tadi mungkin udah saham weekly udah, kita akan masuk ke saham daily. Nah, saham daily kalau kalian lihat pertama ada DSSA ya. Kenapa gua DSSA? Gua lihat momentumnya kayaknya lumayan ya. Momentum di naik dan momentum di turun gitu ya guys ya. Kalau kalian mau momentum di naik di daily, momentum di weekly dan momentum di daily gitu ya. Nah, kalau kalian mau ambil momentum di daily, boleh-boleh aja guys. Ya, taruh SL-nya di bawah-bawah sini ya. Targetnya nggak usah banyak-banyak, mungkin di daerah sini kurang lebih rasionya ya 1,59. Kalau kalian mau ngambil yang agak lebih rendah supaya 2,6 ada di sini ya guys ya. Target bisa nyampe sini memang 7825 tapi kita taruh di body candle-nya aja. Ya, ininya 4,9%, ini kayaknya mau turun dulu. Kalau dia breakout kamu buru-buru beli ya di area-area sini. SL-nya berarti kamu taruh di area 4,35 ya, target di 10%. Alright, lanjut setelah itu ada namanya Bumi. Ya. Bumi juga seru ya guys ya. Ini udah keluar, SL-nya kamu taruh di area-area sini. Ya, SL kamu taruh di area sini, sorry ya, beli di area ini. Ya, target mungkin pertama ada di 129, target kedua di 141 ya. Mudah-mudahan lancar, naik ke atas ya. Lanjut setelah itu ada MTEK. Ya. MTEK juga lumayan ya guys ya. Jadi ini naik loncat gitu ya. Mudah-mudahan lancar, kamu ambil apa namanya? Targetnya di 655, beli di area 570, SL di 550. Oke? Lanjut. Nah, yang lain kalau nggak salah BRMS dari kemarin udah gue ngomongin. Ya, ini boleh aja. Ini belum kesentuh ya guys ya. Jadi kalau dia naik lagi monggo diambil gitu ya guys ya. Lalu Pegas. Pegas juga, oh ini udah kena ya, sorry banget. Jadi kalau tembus lagi di area-area sini, monggo diambil aja. Tapi kalau menurut gua kalau di weekly, ini harusnya di weekly ya. Nah, di weekly kayaknya masih oke, tapi ini udah tembus lagi tes support ya guys ya. Jadi harus hati-hati. Kalau menurut gua tunggu lagi nanti ya, gitu ya. Nah, trader juga bisa salah, cuy. Ya, jangan lupa. Oke. Jadi kalau gua lihat di atas 1700 menuju 1970 ya, ini menurut gue sih masih bagus-bagus aja ya. Menurut gua ya, ini masih uptrend apa namanya? High-nya masih membentuk high yang lebih high lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa nyampe ke atas. Oke. Dan ini low-nya kalau memang di sini dan naik lagi, ini masih oke banget ya. Tapi kalau menurut gua tembus dari 1710 baru mendingan kamu ambil. Oke. Lanjut setelah itu guys, kita lanjut ke saham-saham yang fast trade ya. Pertama ada, gua akan ambil kayak begini ya guys kalau fast trade. Nah, mana dia? Oke, ini dia ya. Set. Nah, fast trade yang ini gua akan taruh dia dalam 15 menit. Ya, tergantung kalian. Yang di sini gua akan taruh dalam semenit. Ya, daily ya. Oke. Nah, biar gampang ya. Nah, jadi apa namanya? Gua akan ambil pertama saham namanya KBLV. Ya, KBLV. Di sini juga KBLV. Nah, kalau kalian mau belajar inian, nah kayak begini guys. Jadi momentum di daily-nya kita lihat bahwa dia momentumnya volumenya juga lumayan. Lalu di sini ya kita lihat bahwa dia apa namanya lagi stagnan atau lagi agak turun. Nah, tinggal kamu lihat ya. Kalau dia tembus 139, maka bolehlah kamu ambil sampai 142 gitu ya. SL kamu taruh di 137, 135 gitu ya. Jadi kalau kalian kayak begini, kalau dia nggak tembus ya di sini aja. Ini di sini ya.
Nah, kurang lebih seperti ini ya guys ya. Ini harusnya 2 ya. Nah, jangan banyak ya, 2% atau 3-4% boleh lah gitu ya. Kalau naik lagi ya monggo gitu ya. Lanjut, setelah itu ada saham lagi, satu lagi adalah FITT. Fit ya. Fit ini bentar ya. Hotel ya guys ya. Nah, ini kayaknya mau jalan ya kalau memang dia berhasil breakout ya. Target-targetnya di daerah sini 153 ya, kalau memang dia bisa, kalau enggak ya dikitnya 141 ya. Sorry, 145 gitu ya. Nah, di sini ya, kalau dia breakout dari 139 bolehlah kalian ambil jebret gitu ya. Lepas di 142 145. Oke. SL kalian taruh di bawah 131. Oke. Dihitung lagi risk reward rasionya. Sorry, gue tadi udah coba contohin. Lalu setelah itu ada GPRA, GPRA. Di sini juga GPRA. Oke. Nah, GPRA ini gue lihat bahwa momentumnya kayak mau naik lagi gitu ya guys ya. Ini jadi kalau di atas 106 ya monggo diambil, hati-hati di 108 ya guys ya. Tapi kayaknya ini cuman whipsaw aja. Jadi kamu harus cepat, kecepatan jempol kamu dibutuhkan gitu ya. Nyampe 108, 110 nanti mungkin akan turun lagi ya. Harus hati-hati ya guys ya. Untuk yang ini karena kita memanfaatkan momentum naik yang masih tersisa di hari Senin. Oke? Lanjut, setelah itu ada namanya GPRA. SPTO. Oke. Nah, SPTO ini ya, di sini gue taruh SPTO juga. Oke. Nah, gue melihat bahwa momentumnya juga masih akan naik ya guys ya. Ini memang udah beberapa hari naik. Dan kayaknya ini di akhirnya juga udah mulai naik gitu ya guys ya. Kalau misalnya dia berhasil naik, maka ada kemungkinan dia naik sampai 730 or even higher ya guys ya. Karena masih akan jalan ya. Monggo ya dicoplet dari 720 mungkin sampai 730 aja. SL kalian taruh di area-area 715. Hati-hati kalau kena ya guys ya. Tunggu terbentuk dulu di 3 menit atau 4 menit pertama baru jalan. Oke? Alright. So, itu aja dulu dari gua ya guys ya. Nanti gua akan bahas di saham yang lain gitu ya di request kita. Tapi jangan lupa guys, yang tadi yang kayak gue bilang bahwa kita akan ada kita akan ada halal bihalal. Monggo kalau kalian mau ikut ya. Jangan lupa bahwa halal bihalal ini jarang-jarang karena gue melihat bahwa concern market yang lagi chaos, banyak yang nanya gimana peluang cuannya, bagaimana kita memanfaatkan AI-nya, bagaimana supaya kita meningkatkan probabilitas, gue akan kasih tahu. Ya, monggo 17 Mei jangan sampai terlambat, tempatnya agak terbatas ya guys ya. Dan segera kalau kalian mau ikutan secara online, tolong dihubungi admin yang ada di sini juga. Oke? Nanti kamu klik linknya, nanti ada adminnya di situ, nomor telepon adminnya biar kamu bisa nanya. Oke? Itu aja dari gua. Tape Trader H signing out. See you. Have a good day guys. Bye bye.